wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam acara yang mulia ini. Salah satu sunnah dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu acara akad nikah. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua yang hadir di sini. Dan semoga pula Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sempurna bagi kita semua yang hadir di sini. Jamaah sekalian, wabil khusus akhina Fauzan, menikah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana fankihu tabala nisa. Nikahilah kalian wanita yang kalian cocoki, yang disenangi, yang dicintai. Dan juga termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagainya, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Jadi para pemuda diarahkan oleh Nabi, diperintah untuk kemudian bisa menikah kalau sudah memiliki kemampuan. Maka dari sini akhina Fauzan, niatkanlah nikah antum ini untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Fa innamal a'malu binniyat. Karena setiap amal itu mengikuti niatnya. Kalau niat antum untuk ibadah kepada Allah berdasarkan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala yang akan membimbing antum dalam ibadah yang paling panjang ini. Barakallahu fikum, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, berbekallah dengan takwa. Rumah tangga senantiasa penuh berkah dan pertolongan dari Allah kalau bekalnya adalah takwa. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Mengajak istri untuk mentaati Allah, termasuk mengajak diri antum sendiri untuk taat kepada Allah, dan mengajak diri beserta istri untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Ini pemahaman pengertian takwa yang paling sederhana. Kemudian yang tiga, tentunya setiap amal memerlukan ilmu. Jadi antum harus juga senantiasa belajar, sebagaimana kita yang sudah menikah sekian lama terus belajar. Ya. Karena di dalam pernikahan itu tidak sepenuhnya ayem adem aja, pasti ada satu dua yang namanya cekcok atau ada masalah. Dan kalau dasi atas ilmu dan takwa itu akan selesai.
Barakallahu fikum, jamaah sekalian, teringat sebuah hadis. Ini pelajaran hidup untuk kita. Kita ambil contoh bagaimana rumah tangganya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini pelajaran untuk Fauzan, juga untuk kita semuanya yang sudah maestro ini ya. Sebuah hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu anha falam yajid aliyan fil bait. Suatu ketika Nabi pernah bertamu ke rumahnya putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Nabi ujung sallallahu alaihi wasallam dan subhanallah pada saat itu falam yajid aliyan fil bait. Nabi tidak mendapati Ali bin Abi Thalib, itu suami dari Fatimah, tidak ada di rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memiliki sifat yang sempurna. Melihat dari wajah putrinya, Nabi bertanya, ada sesuatu ini. Aina ibnu ammik? Mana putra dari paman? Menunjukkan kedekatan, kekerabatan. Yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib. Mana Ali? Maka faqalat, menjawablah Fatimah radhiyallahu anha, kana baini wa bainahu syai' faghadabani. Ya Rasulullah, wahai Abi, sesungguhnya ada masalah antara diriku dan suamiku, dan dia marah kepadaku. Faghadabani fakharaja falam yaqil indi. Setelah Ali bin Abi Thalib ini marah, dia keluar jamaah. Ali bin Abi Thalib dikatakan istrinya, dia marah kemudian keluar. Falam yaqil, dan dia tidak tidur siang di rumah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang sahabatnya, ila aina, kemana Ali itu pergi? Ya, utusan Nabi itu kemudian Ali, ya Rasulullah huwa fi, ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib berada di masjid. Subhanallah jamaah, kalau suami itu hatinya terikat dengan Allah, julun qalbuhu mu'allaq bil masjid, hatinya terikat di masjid, ada masalah larinya ke masjid jemaah. Rumah Allah Subhanahu wa taala yang pertama ditemui adalah Rabbul Alamin. Kemudian sallallahu alaihi wasallam pun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaji'. Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Ali, samperin sama sallallahu alaihi wasallam, mutaji'un. Qad saqarida syiqtih, yang selendangnya ini, surbannya itu terjatuh. Ya, fa asabahu turab. Selendangnya jatuh. Dan tentu saja pada saat itu Masjid Nabi, Masjid Nabawi berlantai, alaskan pasir. Maka tentu saja Ali bin Abi Thalib sebagian tubuhnya itu terkena pasir. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lemah lembutnya membersihkan pasir tubuh Ali bin Abi Thalib. Jamaah, ini habis marah-marah loh sama putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak ikut-ikutan marah jamaah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Teladani Nabi ini wahai para bapak. Nabi tidak serta-merta membela langsung putrinya lah. Nabi mencari Ali,
ketemu di masjid, Ali tertidur dan banyak pasir di tubuhnya dibersihin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Qum ya Aba Turab, qum ya Aba Turab." Rawi Ibnu Majah, Rawi Ibnu Hibban bi sanadin hasanun sahih. Hadis ini hadis yang hasan sahih riwayat Imam Ibnu Hibban. Maka Nabi mengatakan membangunkan Ali bin Abi Thalib, bangunlah ya Ali. Bimakna irji, pulanglah ke rumahmu. Ya Aba Turab, wahai bapaknya pasir. Bangunlah engkau wahai abahnya pasir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anda tahu, maka nali aliyin ismun ahabbu ilaihi min Abi Turab. Tidak ada nama atau lakop julukan yang lebih dicintai oleh Ali melebihi julukan sebagai Abu Turab, bapaknya pasir. Karena apa? Nabi yang memberi julukan itu, jamaah. Nabi tidak memarahi Ali. Wahai Ali, kenapa engkau dengan putriku yang kusayang? Aku Nabi, putriku adalah putri Nabi. Lah ya jamaah, tidak sebanyak itu. Ini ada keteladanan Nabi SAW agar Ali bin Abi Thalib menyelesaikan rumah tangganya sendiri. Pulanglah engkau. Oleh karenanya Fauzan, jika suatu waktu antum ada sedikit marah sama istri, larilah ke masjid, salatlah. Ta'inu bis sabri was salah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun ilal khosyi'in. Sungguh ketika seseorang punya masalah, orang yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan sholat, memohon kepada Allah, rukuk sujud, itu ada orang yang khusyuk, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan bisa ditempuh jalan ini kecuali hanya oleh orang yang khusyuk. Wa innaha lakabirah, kata Allah. Sholat itu sangat berat, illa alal khosyi'in, kecuali terhadap orang yang khusyuk. Apa khusyuk, kata Allah? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang dia yakin akan bertemu dengan Allah dan akan bertemu kepada Allah. Istri adalah tanggung jawabnya. Dia kembali kepada Allah untuk menyelesaikan permasalahannya dengan istrinya. Jangan kau lari ke tempat-tempat tidak bermanfaat. Tidak perlu menceritakan urusan rumah tangga secara detail kepada sahib sekalipun. Jangan. Ceritakan kepada Allah. Minta solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah Ali lakukan, dan solusinya apa? Nabi yang mendatangi Ali sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Hadis yang kedua, jamaah. Tentang rumah tangga Nabi sendiri dengan Aisyah radhiyallahu anha, yang mana hadis ini diriwayatkan dari beliau Ummul Mukminin radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Lamma ra'aitu minan nabiyyi tiban nafs." Ketika aku melihat Nabi ini dalam keadaan tenang, beliau memiliki waktu, ya, beliau lagi senang, fakultu, maka aku berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menuntut seorang istri itu harus tahu keadaan suami. Mana suami lagi capek, mana suami lagi sedang senang, itu harus tahu seorang istri. Biar bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ini Aisyah sangat detail, sangat jeli melihat suaminya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah beliau sedang senang, hati beliau sedang senang, maka kesempatan bagi Aisyah untuk membicarakan hal yang penting. Faqalat, maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li." Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku. Jamaah, didiklah istri kita agar tidak malu untuk minta doa kepada kita sebagai suami. Karena ini adalah teladan dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Perkara pentingnya ternyata doa kepada Nabi, jamaah. Bukankah kata Rasulullah, "Undur aina anti fa innahu naruki wa jannatuka," kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi menasihati para wanita, istri, perhatikan kedudukanmu dengan suamimu, karena suamimu itu adalah surga kamu. Maka istri harus tentang perkara ini.
banyaklah wahai para istri minta doa kepada Nabi. Sebagai Aisyah minta doa kepada suaminya Rasulullah SAW. Da'ullah li ya Rasulullah. Doakan kepada Allah, doakan aku ya Rasulullah. Nabi SAW pun langsung menjawab, qal Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah. Ampunilah dosa Aisyah ya Allah. Yang terlalu maupun yang akan datang. Yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Ana dan antum jamaah, pernah nggak mendoakan istri sedetail doa Nabi? Kalau belum lakukan, sekali lagi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Barangkali nusyuz bangkitnya istri kepada suami karena jarang mendoakan istri. Tentu saja ketika seorang istri itu didoakan agar Allah mengampuni, dia bersih di sisi Allah, pasti dia taat sama suaminya. Tidak untuk sebaliknya. Maka jamaah, ketika mendengar doa Nabi yang mulia ini, maka disebut hadis ini, fadhah Aisyah hatta saqata ra'suha an hijrillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pun ketawa, fadhahikat. Sayyidah Aisyah ketawa karena bahagia. Dimintakan ampunan oleh suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berbahagia, ketawa jamaah sampai hatta saqata ra'suha an hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepala Aisyah itu saking ketawanya sampai jatuh ke pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa harmonisnya rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta Aisyah radhiyallahu anha. Jamaah sekalian, lihat istrinya begitu, bertanya, Allah ayruki du'ai Aisyah. Apa kau senang dengan doaku? Qalat, maka Aisyah menjawab, mali la yasurni du'auka ya Rasulullah. Tentu Rasulullah, aku pasti senang dengan doamu. Maka Nabi SAW memberikan sesuatu yang bersifat rahasia dan dibuka kepada Aisyah dan dibuka kepada kita semuanya jamaah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, wallah innaha la da'wati li ummati fi kulli shalah. Demi Allah wahai Aisyah, itu ada doa untuk umatku setiap aku sholat. Sallu ala Nabi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita jemaah. Setiap sholat beliau dengan doa Aisyah. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Sekiranya dua hadis ini mampu memotivasi kita untuk memperbaiki hubungan kita sebagai suami dengan istri, dan juga istri memperbaiki hubungannya dengan suami. Dan semoga yang singkat ini bermanfaat saya dan antum semua. Tentunya banyak di depan saya ini orang sudah, masya Allah, masyayikh yang sudah tua, yang sudah puluhan tahun berumah tangga. Poinnya, banyak-banyak mendoakan istri kita, mintakan ampunan kepada Allah, dan sebut namanya. Bila perlu, jangan sirri ya jamaah. Dan ketika sholat, itu afdol, naam, tapi untuk menteladani Nabi ini, Anda doakan di depan dia, di depan istri. Sebut namanya. Allah maghfir, sebut nama istri Anda, sebagaimana Nabi menyebut istrinya, Aisyah. Allah maghfir li Aisyah. Baik, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.